Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 11 IPA 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai masa pemerintahan Herman Willem Daendels dan mengapa kita harus berterima kasih kepadanya. Namun sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing, dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Resi Cakrawati. Perkenalkan, nama saya Lia Yulianti. Perkenalkan, nama saya Farid. Perkenalkan, nama saya Muhammad Samsul. Selanjutnya kami akan membahas siapa itu Herman Willem Daendels merupakan seorang gubernur Najis menunjuk Daendels ke Batavia untuk menjadi gubernur jenderal di Nusantara. Tugas utama Daendels adalah mempertahankan Jawa agar tidak dikuasai oleh Inggris. Maka Daendels harus memperkuat pertahanannya dan juga memperbaiki sistem administrasi pemerintahan serta kehidupan sosial ekonomi di Nusantara, khususnya di wilayah Jawa. Jadi, siapa Daendels itu? Daendels adalah kaum patriot dan liberal dari Belanda yang sangat dipengaruhi oleh ajaran revolusi Perancis. Sehingga di setiap pidatonya Daendels tidak lupa mengutip semboyan revolusi Perancis. Daendels juga ingin menanamkan jiwa kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan di lingkungan masyarakat Hindia. Oleh karena itu, ia ingin memberantas praktik-praktik feodalisme di Nusantara. Hal ini dimaksud agar masyarakat lebih dinamis dan produktif untuk kepentingan negara induk, yaitu Republik Batak, dan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan sekaligus membatasi hak-hak para bupati yang berkaitan dengan penguasaan tanah dan penggunaan tenaga rakyat. Dalam rangka pengembangan tugas sebagai gubernur jenderal dan untuk memenuhi pesan dari pemerintahan induk, maka Daendels melakukan beberapa langkah strategi, terutama menyangkut dalam bidang pertahanan dan keamanan, administrasi pemerintah, dan sosial ekonomi. Kita bahas satu persatu ya. Untuk mempertahankan Jawa dari serangan Inggris, maka Gubernur Jenderal menerapkan beberapa kebijakan dalam bidang pertahanan dan keamanan yang akan dibahas oleh Lia. Dalam bidang pertahanan dan keamanan, ia melakukan 1. Membangun benteng-benteng pertahanan, 2. Membangun pangkalan angkatan laut di wilayah Anyer dan Ujung Kulon, 3. Meningkatkan jumlah tentara, 4. Membangun jalan raya dari Anyer atau Jawa Barat, sekarang menjadi Provinsi Banten, sampai Panarukan atau ujung timur Pulau Jawa, Provinsi Jawa Timur, sepanjang kurang lebih 1.100 km, dan jalan ini sering dinamakan dengan Jalan Daendels. 5. Mendirikan pabrik senjata di Surabaya. Kebijakan-kebijakan dalam bidang pertahanan dan keamanan ini telah mengubah citra Gubernur Daendels di mata rakyat. Daendels yang awalnya dianggap sebagai pemimpin muda yang demokratis berubah menjadi pemimpin yang diktator. Mohon maaf mengganggu waktunya. Sebelumnya, dari pemaparan tadi ada kalimat pemimpin yang diktator. Mau bertanya, apa itu yang dimaksud dengan pemimpin diktator? Pemimpin diktator adalah seorang pemimpin negara yang memerintah secara otoriter dan menindas rakyatnya. Apakah sudah paham? Paham, terima kasih. Sama-sama. Nah, kita lanjut ya ke pembahasan di bidang pemerintahan Daendels. Daendels membuat beberapa kebijakan seperti yang akan dibahas oleh Farid. Kebijakan dalam bidang pemerintahan. Daendels melakukan berbagai perubahan di bidang pemerintahan. Ia banyak melakukan campur tangan dan perubahan dalam tata cara adat istiadat yang ada dalam kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara, khususnya kerajaan di wilayah Jawa. Hal yang diubah
oleh Denles, misalnya tata cara harus memberi hormat kepada raja seperti yang dilakukan di Kesunanan Surakarta. Hak itu sangat tidak disukai oleh Denles, sehingga Denles tidak mau menjalankan seremoni yang seperti itu. Upaya ini mendapatkan tantangan dari Sultan Hamengkubuwono II sehingga menyebabkan terjadinya perseteruan antara kedua belah pihak dan melihat bentuk intervensi dan sikap kesewenang-wenangan Denles. Maka Raden Rangga terdorong untuk melancarkan perlawanan terhadap kekuatan kolonial. Kemudian pada 20 November 1810, Raden Rangga beserta pasukannya melakukan perang untuk melawan pasukan Denles. Denles juga melakukan beberapa tindakan yang dapat memperkuat kedudukan di Nusantara. Di antaranya, membatasi secara ketat kekuasaan raja-raja di Nusantara, membagi Pulau Jawa menjadi 9 daerah. 3. Kedudukan bupati sebagai penguasa tradisional diubah menjadi pegawai pemerintah kolonial yang digaji. 4. Kerajaan Banten dan Cirebon dihapus di daerahnya, dinyatakan sebagai wilayah pemerintah kolonial. Denles juga membuat kebijakan dalam bidang peradilan seperti yang akan dibahas oleh Samsul. Kebijakan dalam bidang peradilan untuk memperlancar jalannya pemerintahan dan mengatur ketertiban dalam kehidupan masyarakat, maka Denles melakukan perbaikan di bidang peradilan. Denles berusaha memberantas peradilan dan berbagai penyelewengan dengan mengeluarkan beberapa peraturan. Saat itu, Denles membentuk 3 jenis peradilan, yaitu 1. Peradilan orang Eropa, 2. Peradilan orang Timur Asing, dan 3. Peradilan orang pribumi. Denles juga membuat kebijakan sosial dan ekonomi. Kebijakan Gubernur Denles ini ditunjukkan untuk memperbaiki keuntungan pemerintahan Belanda akibat kerugian VOC. Denles menerapkan beberapa kebijakan yang bisa mendapatkan keuntungan besar bagi pemerintahan seperti yang akan dibahas oleh Samsul. Kebijakan dalam bidang sosial ekonomi. Tindakan dan kebijakan Denles dalam sosial ekonomi yaitu 1. Penggabungan banyak daerah ke dalam wilayah pemerintahan kolonial. 2. Meningkatkan usaha pemasukan uang dengan cara pemungutan pajak. 3. Meningkatkan penanaman tanaman yang hasilnya laku di pasar internasional. 4. Rakyat diharuskan melaksanakan penyerahan wajib hasil pertaniannya. Dan 5. Melakukan penjualan tanah-tanah ke pihak swasta. Dari kebijakan-kebijakan yang telah dibangun dan dilakukan Denles yang telah dipaparkan oleh kelompok kami tadi, maka kita harus berterima kasih kepada Denles karena kebijakan-kebijakannya menguntungkan dan masih bisa dirasakan manfaatnya sampai sekarang. Jalan yang dibangunnya masih ada sampai sekarang dan dapat digunakan oleh kita semua. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.